Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Esta dan Bara. Setelah sekian lama ya vlog. Itu terakhir vlog tahun lalu aku pulang Afghanistan. Iya. Sekarang vlog lagi. Judahnya setahun loh. Gimana dong? Hari ini sedih dan senang dua-duanya ikut campur. Aku sih sebenarnya maaf aku Perasaan jadi campur aduk gitu. Saya mau pergi ke Afghanistan, senang because ketemu keluarga, saudara, my mom, dan sedihnya karena saya nggak bisa makan makanan enak Indonesia lagi. udah itu doang yang sedihnya. Hah? Bara itu yang the most ya? Alah, saya tunggu ya guys. Nggak, itu yang the most-nya yang benar-benar kamu pertama ucap. Sedihnya karena saya nggak bisa ketemu Esta lagi guys. Ih, kalimatnya jangan sampai salah. Sedihnya nggak ketemu Esta selama sebulan. Kamu ucapkan. Iya, sedihnya maksudnya nggak ketemu Esta selama sebulan ya guys. Insya Allah selama sebulan balik lagi sini, tapi ya sebulan Tapi lama. kamu tuh nggak sebulan. Ya bisa aja tiba-tiba kalau aku masih pengen di sana kan sebulan bisa. Katanya Bisa pas sebulan kan. Katanya 3 minggu. Ya lihat sikon lah di sana. Ya pokoknya insya Allah nanti aku akan vlog terus di sana. Ini vlog aku berangkat ke Afghanistan bersama Esta. Kamu mau ikut nggak? Nggak diajak. Serius? Nggak diajak. Ini aku langsung beliin tiket kalau mau. Hah? Tuh. Orang nggak diajak. Orangnya diajak. Orang sampai aku udah izin orang tua, boleh nggak Om Esta ikut? Estanya katanya nggak mau, saya belum halal. Ada lah. Menurut aku 3 minggu lama sih. Sebulan. Ya udah, orang katanya 3 minggu. Boleh nggak kalau sebulan aja? Boleh, ya boleh lah. Kan rumah aku tuh tadi banget aku kepikiran pulangnya kan ke ibu kota. Dari ibu kota ke kampung asli aku yang aku udah hampir 15 tahun belum pernah ke sana. Bukan 15 tahun, hampir 6-17 tahun aku belum pernah ke kampung asli aku. Namanya Jawuri. Nah, pengennya tuh dari Kabul besoknya kan aku nyampe 15. Insya Allah besok 16-nya mamaku nyampe dari umroh. Ya, jadi pengennya tuh dari Kabul Kabulnya sama bareng. mama pergi ke kampung sama mama seminggu di sana, nanti balik ke rumah di kota. Jadi kalau balik ke rumah lagi dari kota berarti extend jadi sebulan. Boleh? Oke, kalau gitu. Tapi Bara nih Esta hebat sedih banget. nggak? Ya, so. Ya sedih. Tapi guys, kalian tau gak sih si Bara nih? Sedihnya senang sih. Si Bara nih sampai nolak 3 sampai 4 project buat pulang ini. Sebenarnya kalau visa saya nggak habis, nggak mungkin saya nolak. Gitu ya, sabar ya. Mungkin belum rezeki. Pas banget tuh visa saya habis ya guys. Jadi ya ada keluhan sedikit juga dari visa saya. Yang biasanya saya sebagai orang luar harus keluar peraturannya 3 hari untuk perpanjang balik lagi ya. Perpanjang itu dalam arti sebenarnya biasanya tuh WNA dalam 10 jam ya kalau nggak salah dia harus di luar negeri, ada cap masuk keluar ya ke Indonesia. Dulu 3 hari terakhir sebelum perpanjang ini saya jadi seminggu. Sekarang ini saya harus 3 minggu di luar negeri baru bisa balik lagi ke sini untuk visa berikutnya. Tahu Itu tidak? dan kalian harus tahu, kamu tahu nggak? Itulah ujian saya di sini. Percobaan maksudnya apa? Ujian ya, ujian gitu? Karena yang warga negara lain itu mereka sehari aja cukup, misalnya ke Malaysia, Singapura balik lagi udah bisa. Kalau aku harus 3 minggu guys. Nih, kalau kali ini bahkan bilangnya sebulan, tapi aku maksa, aku bilang kalau bisa 3 minggu lah minimal, supaya kan saya butuh kerja ya. Tapi ujung-ujungnya tetap sebulan. Nah, tapi belum tahu juga sih, tergantung kalau habis Ramadan ada proyek yang bagus, insya Allah bisa balik lebih cepat. Tapi kalau ibu pengen ke kampung atau kemana, aku bisa extend lagi. Dan tergantung juga ada kalau di sini ada yang kangen banget gitu sama saya bisa balik lebih cepat juga. Kamu tau gak 3 hal yang bikin aku sedih? Tapi bukan berarti gak boleh ya. Of course kan kamu harus pergi dan kamu juga harus ketemu sama your family, itu tuh wajib. Tapi 3 hal yang bikin aku sedih adalah 1,
kamu sebulan di sana. Mhm. Yang kedua, kamu melewatkan lebaran bareng aku. Mhm. Kamu mau ulang tahun. Kamu melewatkan ulang tahun sama aku. Aista mau ulang tahun guys, tanggal 15 April. What? Oh iya bener. Kamu parah banget sih. Kamu parah banget sih. Emang kamu ingat ulang tahun aku? Ingat lah. Kapan? Aku lupa aku. Kapan coba? Salah kan guys? 20 Salah kan? Agustus. Salah ya, Enggak. Sta. 20 ini September. Agustus. You're a Leo, ya. You're a Leo. Dan kamu tahu nggak? Ini pertama kali aku pergi ke Afghanistan Lebaran Idul Fitri after 12 tahun. Iya, Lebaran Idul Fitri setelah 12 tahun bersama Mama. Masya Allah, Ya, Masya Allah. bakal lebih senang kalau ada Papa juga ya, tapi ya gimana guys? Doain aja. Doain aja, semoga insya Allah almarhum tenang di sana. Amin ya Allah. Ya, Jadi kebetulan karena kita itu ke airportnya mepet buka puasa dan pasti buka di sini, Bara menyiapkan buka puasa untuk aku dan Takjil. Bara. Takjil untuk sementara aja dulu. Sambil nunggunya itu adalah jus ya. Kayak teman-teman semuanya kan pasti tahu aku nggak suka buah, tapi aku cuma suka jus selain Boost, aku suka jus bikinan Bara. Aku juga nggak tahu rahasianya apa, tapi aku selalu suka. Ini jus pisang. Pisang adalah satu-satunya buah yang bisa aku makan. Tapi kata Bara ini dicampur sama buah naga lagi. Tapi tetap dominan pisang kan. Tapi ini kayaknya nih jusnya agak mewah ya. Soalnya tunjukin yang ini nih, yang sisa sedikit yang jadi kelihatan. ini fullnya, ini sisa nggak muat taruh sini. Ini tuh buah naganya Jadi cuma tuh setengah ya. aku jelasin ya, Boleh. campurannya apa aja, bahannya apa aja, buat teman-teman juga kali aja di rumah kalian mau buatin. Nanti kita bikin vlog Buat gitu. ibu-ibu atau buat ibu-ibu mau Bapak-bapak. buatin buat suami atau bapak-bapak sebelum pergi kerja bisa buat sarapan nih, bagus banget loh. Ini ngeboost badan kita loh, maksudnya untuk semangat kita, energi kita buat kerja. Jadi pertama buah naga, kedua pisang. Terserah kalian mau buah naganya. Kalau Esa kan sukanya pisang. Ya. Buahnya cuma suka pisang, jadi Bara pakai pisang. Kalau Esta sebenarnya sukanya dia pure pisang aja, tapi karena saya mau pergi dan sayang kalau buah naganya dibuang, jadi saya campurin buah naga, pisang, habis itu kurma, habis kurma saya kasih yogurt, habis yogurt saya kasih almond sama walnut. Jadi 2 kacang ya, almond dan walnut. Habis itu saya campurin lagi susu protein dan kasih air sedikit. Saya nggak kasih susu biasa karena udah ada susu protein, jadi saya kasih air sedikit. Airnya jangan terlalu banyak karena buah naganya itu udah terlalu cair ya, dia airnya banyak juga. Jadi nanti jadinya encer banget. Biar agak lumayan kental, kalian airnya sedikit aja. Sama pakai sugar. Sugar enggak karena dari buah naga udah manis. Pisang kali buah naga emang manis. Dari liatin Esta udah manis. Dari dari susu proteinnya udah manis. Ya jadi nggak perlu campurin madu atau susu gula lagi ya. Gula itu jadi nggak sehat kalau campurin gula. At least madu kan aku bilang minumnya sama yang madu, ngapain campurin madu lagi. Nanti kita video lagi pas buka puasa. Aku mau cobain jusnya, tapi aku mau cobain yang dikit dulu ya. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Perjalanan menuju bandara. Karena aku mau antarin Bara mau pergi. Pergi lama. Makanya Lihat deh. apa? I love the view. You're my view. Bisa. Gak bisa. Alhamdulillah udah azan, sekarang waktunya buka puasa. Dan ini ada saya punya air zam-zam di sini. Lucu banget tuh, air zam-zam dari teman saya orang Arab. Dari Arab Saudi dibawain. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena air kita cuma satu ya.
aku coba yang kecil dulu. Oke, tapi ini kok kelihatannya banyak buah naganya ya? Karena warnanya lebih dominan. Lihatnya sini loh. Enak. Enak. Yes. Berhasil guys. Enak kan? Udah dibilang. Biasanya tuh saya kalau buat jus buat Esta tuh biasa pure pisang karena dia nggak suka buah lain. Tapi ini kalau buah naga dia udah mulai suka. Tapi karena ini emang rasanya lebih dominan dari yogurtnya itu jadi bikin lebih creamy jusnya. Ternyata pakai buah naga apa yang beda ya? Tapi enak. Soalnya aku nggak pernah makan buah naga, jadi kan aku nggak tahu ya rasa buah naga. Enak, ini rahasia saya. Ini apa ya? Kok ada a little bit hint of spice gitu. Hint of spice. Agak hint spicy gitu sedikit. Apa sih di lidah aku kayak nyelekit gitu? What is that? Kurma itu. Alhamdulillah kita udah buka puasa dan sebentar lagi kita akan sampai di bandara. Emang masih sebentar lagi? Dan kamu tahu nggak perjalanan aku ke Afghanistan berapa jam dari sini? I don't know. Hmm? I don't know. Apa? Di atas 12. Jauh. 18. Jauh lagi. Nggak mungkin. Itulah perjuangan saya datang ke sini menemuin Anda. Aku umroh nggak sih? Umroh kan beda sama Afghanistan. Tapi Umroh ke arah sana. masalahnya umroh itu kamu dari sini ke Saudi itu ada flight direct. Ke Afghanistan itu nggak ada. 25 jam. Bisa lebih malah. Karena pertama nih, Ya Allah. total flight aku 20 jam ya guys. Dari sini ke Singapura 1,5 jam ya kalau nggak salah. Dari situ aku nunggu 7 jam transit di bandara sana. Terus aku flight ke India sekitaran 6 jam juga. I think ya, aku belum tahu pastinya. Dari situ aku nunggu 3 jam terus flight ke Afghanistan sekitar 2,5 jam atau 3 jam. Nah, ke Afghanistannya pun itu belum nyampe ke rumahku. Jadi kalau aku pulang ke kota aku atau kampung itu harus kita sekitar, kalau ke kampung aku itu 5 jam. Aku mau bawa bantal leher. Jadi kalau pulang rumah aku harus di ibu kota Kabul, aku harus seharian nginep dulu di sana, besok baru flight ke kota aku cuma sejam doang, tapi aku harus nunggu 1 hari buat flight berikutnya untuk besok. Jadi bisa sekitaran 30 jam lebih. Kamu jangan tinggalin ngecas HP ya. Siap, jangan tinggalin apa lagi. Pakai jaket. Di sana kan 13 derajat ya. Pas kita cek ding. Apa lagi? Nanti juga nggak boleh ditinggalin di sana kan? Masa tinggal di sana? Nggak boleh kan? Enggak lah, kan di bawah. Harus di bawah. Iya kan di bawah. Karena ada siapa? Iya, kamu. Ayo. Pulang ke Afghanistan sebulan bawaannya cuma ransel sama koper kecil. Udah cukup emang. Tahu nggak salah satu alasannya apa? Kenapa? Kalau aku bawa bagasi, Iya. nanti kalau misalnya mereka nggak ada transfer dari airlines ke airlines lain, dari tugas mereka nggak ada, aku nggak bisa ambil bagasi aku nanti. Oh my god. Kayak waktu itu nggak sih? Paspor aku Afghanistan, aku nggak bisa keluar imigrasi juga. Oh my god, kasian. Ini kabin doang udah. Itu ini udah semua nih. Jadi ya guys, di dalam sini isinya full makanan sama obat-obatan kayak vitamin, terus ada mie instan dari Indonesia, Ada basreng, ada basreng bara, bumbu nasi goreng. bumbu nasi goreng. Dia tuh udah Indonesia banget guys. Udah Indonesia, lebih Indonesia dari aku. Tadi udah mau check-in, ini harus check-in lagi, ngantri lagi, buset. Rame banget. Jadi udah mau lebaran, orang-orang mudik, bandara udah mulai rame, termasuk nih. Halo guys. Halo. Capek ya? Senang banget loh saya ditemenin sama yang cantik dan manis dan imut gini. Capek lagi. Tuh, masih ngantri di belakang. Esta? Kamu tau nggak? Sekalian aja kamu masuk koper, saya bawa ke Afghanistan mau. Bara, kamu tau
atau ambil ini. Biar bisa duduk kan? Ya I know. Astagfirullah, astagfirullah. Teman-teman semuanya ya, kalian kalau mau pergi luar negeri jangan naik Scott Airlines ya, jangan naik Scott Airlines. Salah satu penerbangan dan airlines terburuk. Saya sering banget tuh, aku pernah lihat review-review mereka di TikTok atau di sosial media. Tapi ini saya sendiri yang ngalamin di airport. Dari sini mau berangkat ke Afghanistan, pulang kampung. Jadi ceritanya gimana guys? Jadi Bara itu mau ke Afghanistan, tapi sebelum ke Kabul itu harus transit dulu ke Singapura sama India. Tapi kata masnya, pas di Singapura itu Bara juga butuh visa. Transit butuh visa guys. Transit butuh visa. Let's say kalau saya nggak punya boarding pass atau saya nggak check-in dulu, itu oke, saya butuh visa gitu. Tapi dari travelnya itu saya udah di check-in dan boarding pass udah dikirim online. Saya udah tunjukin mereka juga, udah dikirim ke Scott Airlines. Tapi tetap nggak boleh. Saya harus punya visa katanya. Masalahnya ini bukan sekali dua kali Bara pulang ke Afghanistan dan balik ke Indonesia dengan transit di Singapura. Itu tuh sebelumnya dari Singapura aku sering banget pernah transit ke Singapura. Itu pakai AirAsia juga pernah. Pakai Emirates juga pernah. Dari sini ke Singapura, Dubai, Dubai Kabul. Tapi ini Scott doang loh. Terus yang paling parahnya adalah ketika saya minta tanggung jawab, siapa yang mau tanggung jawab, siapa yang bisa saya ngobrol, nggak ada. Asisten manajernya semuanya nggak ada yang standby, nggak ada yang bisa dihubungin, nggak ada yang bisa diajak ngobrol. Bahkan call center Scott Indonesia sama Singapura juga nggak ada yang bisa dihubungin. Jadi nggak ada yang bertanggung jawab di sini, nggak ada yang bisa ngejelasin. Betul. Jadi buat teman-teman, saran saya kalau bisa buat transit itu jangan pakai Scott. Ya. Jadi agak mahal dikit, gak apa-apa deh daripada kayak gini rugi. Ya mungkin semesta masih nggak setuju saya jauh dari Esta kali ya. Tapi aku salut sama kamu apa? Kamu ngobrol sama masnya berjam-jam dan kamu masih bisa tenang. Kalau aku pasti agak tinggi sedikit nada. Ini dia yang kayak bulan puasa sumpah biasanya itu saya bisa marah guys. Tapi tadi aku sampai kayak deg-degan. Enggak loh sampai akhir. Ya. Ini masnya. Masalahnya kalau saya marah-marah sama petugas itu cuma ya, karena yang ada cuma petugas. Saya tuh dalam hati padahal udah meledak banget. Saya ngobrolnya cuma sama petugas. Saya bilang manajernya mana, nggak ada mas. Asisten manajernya nggak ada mas. Oke, saya dikasih nomor telepon call center. Call centernya saya telepon berkali-kali tapi nggak ada yang bisa. Bahkan call center yang nomor Indonesia ataupun nomor Singapura nggak ada yang bisa. Terus masnya tuh telepon terus sama nggak tahu pura-pura apa beneran sama katanya orang Scott di Singapura. Tapi itu nggak tahu pura-pura apa gimana. Katanya nggak boleh. Saya mau ngobrol sama dia pun nggak boleh. Jadi yang tanggung jawab siapa coba? Saya ini kan pulang ke negara saya sendiri, bukan saya mau pergi negara orang lain tanpa saya punya visa atau gimana. Kalau pergi ke Singapura pun kan saya nggak keluar imigrasi, nggak keluar dari bandara, nggak kemana-mana juga. Bahkan kalau saya pindah terminal itu kan ada paspor saya, ada boarding pass, dan itu yang biasa saya lakuin sebelum-sebelumnya. Jadi ya sekarang balik dan dianterin balik sama Esta ya guys. Pokoknya ini ya insya Allah saya akan cari tiket besok untuk pulang. Jadi ini vlog saya sama Esta hari ini ya. Makasih ya Esta. Makasih loh kamu udah nemenin saya hari ini, udah nganterin balik. Mungkin Esta nggak ikhlas ya kamu pulang guys. Ikhlas dong. Jadi semesta nggak dikasih saya pulang. Of course enggak dong. Kamu kan mau lebaran sama your mom. Tadi Esta nangis, jadi saya nggak boleh pulang ini. Hah? Ya pasti aku rela lah kamu mau pulang. Kalau agak worry aja sih karena lagi kayak gini kondisinya kan. Sebenarnya kalau lewat Singapura, India, Afghanistan tuh aman banget. Cuman tapi ini
Ini besok tiketnya cuman ada lewat apa coba? Dari sini saya ke Dubai, Dubai ke Afghanistan. Yang perang kan lagi di Dubai sekarang. Habibi, come to Dubai. Dan mungkin FYI teman-teman, Esta kamu harus tahu, visa aku besok habis, jadi mau nggak mau aku harus pulang. Makanya. Kalau nggak overstay. Visa aku tuh sebenarnya habisnya akhir Maret. Cuman gara-gara ya kalau udah perpanjang dan untuk next visa itu harus EPO. Kalau udah EPO atau dari visa berikutnya, kalau saya dituliskan di imigrasi tanggal sekian saya keluar, berarti itu hari terakhir buat saya di sini. Jadi untuk visa berikutnya ya. Jadi nggak bisa, nanti akan kena overstay. Jadi besok saya harus cari tiket buat pulang. Ya Allah, capek banget. Kapan saya jadi orang Indonesia biar gampang kemana-mana ya Allah. Pasti ada hikmahnya kenapa kamu nggak boleh nge-visa Ya udah, mungkin ada hikmahnya ya. Kita ambil positive thinking aja. Cuman saya nggak jadi sebelumnya yang saya dapat Cuma ya, banyak Mas. review jelek dari Scott. Bahkan teman-teman saya ke Australia pun naik Scott tuh katanya nggak kurang bagus. Tapi ya saya ngalamin. Ya udahlah. Saya ambil hikmahnya. Ya Allah. Bismillah. Saya belum ikhlas tapi sabar. Untung ada Esta di sini. Jadi saya semangat ya guys. Kasian. Mana kita di airportnya udah standby dari jam berapa? Kita udah nyampe jam berapa? 6. Jam 6 lewat Yang dikit. setelah buka puasa dikit lah. Iya itu. Terima kasih buat kalian semua yang udah ikutin vlog kita ya. Walaupun di sini kita ngobrol doang, tapi ya bersama dia. Jangan lupa like, subscribe, nyalain notification. Cing. Ting ting. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.